bisa memastikan kita semua dalam kondisi sehat dan bisa bersama-sama berdiskusi kembali dalam talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra Messi Consulting. Ada CEO-nya sudah hadir seperti biasa. Sehat Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Mas Aldi juga sehat banget kelihatannya. Oh sehat saya di Wista. Gaspol, Remblong. Dan apalagi kita menjadi lebih sehat karena tamu kita hari ini sangat menyemangati kita karena relatif masih muda dibandingkan Bu Novi, apalagi dibandingkan saya. Beliau ini masih muda tapi sudah relatif mapan dalam berkarir ya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Zevri Wahyu Purnama, SPSI MS, MSI ya. Koreksi kalau saya salah nama. Dan Mas Zevri panggilan akrabnya ini adalah People Development Supervisor PT Mega Marine Pride. Ya, apa kabar Mas Zevri? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Anak motor ini ya. Pokoknya itu geng motor ya. Pokoknya itu geng motor, enggak. Selamat datang di Mercury, matur nuwun. Terima kasih Bapak. Memenuhi undangan jauh-jauh dari luar kota begitu ya. Iya, Mas Zevri, kita ngobrol-ngobrol singkat tentang Mega Marine Pride ini. Betul. Perusahaan yang bergerak di bidang apa Mas? Oke, terima kasih kesempatannya mungkin Ibu Novi dan Pak Aldi ya. Mungkin saya sebelumnya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dulu mungkin kepada para tim manajemen kami di HR di sana karena sudah memberikan kesempatan atau mengizinkan saya untuk tidak masuk sebentar karena saya izin datang keluar tadi. Sebentar ya Mas. Terima kasih sudah diizinkan dari pihak tim HR. Oke. Sebelumnya memang kata orang memang tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya betul. Jadi saya ini adalah karyawan di PT Mega Marine Pride. Itu perusahaannya itu bergerak di bidang makanan, pengolahan ikan laut, ikan. Nah, perusahaan yang pengolahan mulai dari crab, terus kemudian ikan kayak salmon fish kayak begitu-gitu. Jadi kita dan produk kita ada lebih ke ekspor. Oh, lebih ke ekspor. Jadi frozen gitu ya? Iya, frozen. Oh, ini frozen cold storage, ya? Betul. Cold storage, iya. Kayaknya wajahnya penuh protein. Penuh protein ya. Agak sedikit gemuk. Iya. Gula kalau saya kerja di tempatnya Mas Zevri ginu-ginu lah saya ya. Ginu. Iya, Pak. Tiap hari tensi gitu. Oh, iya. Cek darah. Iya. Kalau boleh tahu kemana aja Mas pangsa ekspornya? Kalau dari sisi ekspornya kita, buyer kita itu ekspornya lebih banyak di beberapa negara itu ada yang di Jepang, terus kemudian ada di Argentina juga, di Vietnam, di Cina, tapi di Eropa juga ada, tapi lebih banyak kalangannya di Jepang. Karena memang jadi kita main marketnya di Jepang ya. Iya. Oke. Ada berapa item yang diekspor? Tadi sempat disebutin ada. Ini crab, ada SpongeBob gitu ya. Iya. Ada berapa Mas? Kalau dari sisi produk kita itu ada udang juga ada ya, terus kemudian ikan salmon, terus kemudian ada kepiting. Nah, itu sebenarnya 3 komponen itu sebenarnya. Tapi yang nanti utama itu ya. By request-nya nanti mungkin misalkan buyer minta apa nanti kita juga siapkan seperti itu. Tapi lebih banyak itu sih memang. Mega Marine Pride ini berdiri sejak kapan? Untuk histori perusahaan ini kita itu berdiri sejak tahun 1980. Oh, udah lama. Iya, perusahaan kita ini PMA bukan? Oh, enggak, Pak. Bukan ya? Iya, perusahaan lebih tepatnya perusahaan grup aja iya. Untuk padat karya sekali, kita memiliki karyawan itu sebanyak hampir ribuan, 3.000 lebih lah itu. Sampai hari ini ya? Iya, sampai hari ini. Jadi artinya memang masih mempertahankan padat karya ya? Padat karya, betul. Oke. Wah ini seneng nih pemerintah ya kalau yang ada yang begini. Disayang. Banyak membuka lapangan pekerjaan. Iya. Oke, kalau Mas Zevri sendiri bergabung di Mega Marine mulai kapan? Untuk saya join di Mega Marine itu sebenarnya masih baru ya Bapak ya. Kita join date itu di Februari 2023 kemarin. Hampir ya sekitar 7 bulanan atau 7 bulanan ya. Sebelumnya memang di
sama di perusahaan makanan juga sebelumnya itu. Sebelumnya, oke, Iya. 7 bulan ya, berarti 2 Betul. bulan lagi lahir ya. Iya. 2 bulan 10 hari lah. 2 bulan 10 hari. Oke, Bu Novi ya, Cok Guyuwa itu Bu. Iya. Hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang nanti kita kaitkan juga dengan eksistensi narasumber ya. Iya, iya. Asistensi. Pengembangan kompetensi karyawan pada food industry. Betul. Betul. Iya. Kita mau ngobrolin soal apanya ini Bu Novi? Jadi kan gini, kalau kita bicara tentang SDM gitu, kemarin kan kita sudah ngobrolin banyak hal, antara lain juga pelatihan, pengembangan karyawan itu juga sudah kita bahas berbagai macam sudut pandang lah. Nah kali ini karena kebetulan pembicaranya narasumbernya adalah dari industri makanan, dari food industry, maka itu tadi saya ngambil angle-nya, kami sepakat untuk membahas dari angle yang lebih spesifik. Jadi karena food industry itu adalah salah satu industri yang apalagi kalau ekspor itu punya regulasi yang saya katakan bisa sangat ketat gitu. SOP-nya Satu ini ya. SOP-nya, terus ada standar-standar apalah nggak tahu GRC, CHCCPA, betul, seperti itu yang macam-macam lah, GMP lah, apa macam-macam, terus mungkin juga ada ISO food dan sebagainya kayak gitu. Nah yang harus diikuti karena makanan Mas, jadi lebih ke kalau pangan bukan kesehatan pangan. Lebih ke keamanan pangan. Keamanan pangan karena langsung masuk ke tubuh manusia. Nah, kebetulan karena ini tadi juga karyanya cukup banyak kan, berarti intensitas untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kaitannya dengan di keamanan pangan ini kan sangat besar gitu. Jadi kita mau denger nih sharingnya gitu supaya kemudian bisa jadi insight juga buat pengelola SDM yang lain yang mungkin juga industrinya sejenis gitu, bisa mengambil benchmark, apalagi kalau ini ekspor pasti akan banyak hal yang kita bisa dapat insight-nya bagaimana pelatihan dan pengembangan untuk sesuatu yang kaitannya dengan keamanan pangan. Iya. Tapi Bu Novi sudah mengingatkan saya untuk yang pertama kali, yuk kita coba membedakan begitu ya, atau mendefinisikan apa sih perbedaan antara ketika kita melakukan pelatihan keterampilan teknis dengan yang soft skill itu bedanya apa gitu ya. Apa Bu Novi? Jadi kalau keterampilan teknis, nah ini kalau tentang keamanan pangan ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari kemampuan teknis. Kalau kemampuan teknis itu membuat seseorang itu mampu melakukan pekerjaannya gitulah Mas. Nah kalau yang pelatihan atau pengembangan yang berkaitan dengan soft skill itu yang membuat orang unggul di pekerjaannya. Jadi bedanya di situ, yang satu mampu bisa mengerjakan dengan baik seperti itu. Kalau yang ini soft skillnya itu unggul gitu. Jadi bagaimana menggerakkan kemampuan untuk melakukan pengembangan diri, kemampuan interpersonal skill, kemampuan mengelola kelompok yang seperti itu. Seperti itu. Okay. Jadi bedanya di sana, dan kalau teknis itu ya berkaitan dengan pekerjaannya sendiri tentunya. Terus selain juga ada hal-hal lain yang melekat pada industrinya. Apalagi kalau pangsanya ekspor ya. Ekspor dan food. Gitu. Dan food, oke. Dua-duanya dilakukan secara beriringan ya Mas ya, kalau di Mega Marine ya. Oke. Untuk perihal yang katakanlah skill dengan soft skill tadi, memang sangat harus beriringan Bapak, karena dari sisi hard skillnya itu kita munculkan dan soft skillnya kita tambahkan. Jadi lebih mereka saling melengkapi begitu. Harus dilakukan semuanya. Itu pun sesuai dengan program kami ya Bapak Ibu ya, bahwa memang untuk pelatihan hard skill, soft skill itu harus jalan semuanya. Karena memang pas waktu ada semacam kayak audit itu juga dipertanyakan apakah ini dikasih pelatihan atau apa seperti itu. Jadi betul-betul harus berjalan semuanya. Ya. Kalau di bawah naungannya People Development ini ada berapa karyawan? Untuk karyawan di Mega Marine itu kita total per bulan ini ya itu 3.400-an Bapak. 3.400-an yang under control divisinya Mas Defti dan teman-teman ya. Iya. Itu banyak kan perempuan? Sekitar 70% sih. Memang laki-laki perempuan tetap ada. Cuma memang lebih banyak 70%. Soalnya kan ini Ruame lah Jo, lewat itu 70% kali 3.000 berapa tadi? 3.400-an. 3.400 Mbok. Ada 2.000-an perempuan gitu disuruh nyanyi bareng buanter itu ya. Enggak usah nyanyi. Iya. Ya memang kita lebih banyak perempuannya sih. Lebih banyak perempuan ya. Saya karena membayangkan kan keterampilan teknikalnya itu butuh ketelitian yang kayak gitu lah.
Yang mungkin kenapa kita memang lebih meng-hire perempuan kan, perempuan itu lebih memiliki jiwa atau mungkin skill multitalenta gitu loh ya. Jadi mereka juga multitasking konsisten, lah ya. multitasking. Iya. Nah, jadi mereka bisa katakanlah konsisten dalam contoh satu produknya itu misalkan mengupas udangnya dan sebagainya. Itu lebih lebih telaten begitu daripada kita pihak laki-laki kan kadang lomba, kita lomba Iya. ngupas udang Iya, coba. Dibalik Gitu. kecerewetannya. Perempuan tuh memiliki kehebatan multitasking gitu. Multitasking. Ngoncei apa sambil Wah, itu juga salah satunya mungkin ya. Jadi people development programnya ini sudah kupingnya ini kebal gitu ya. Kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sumarwito? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Monggo. Ini kan apa itu? Laut ya, makanan apa itu? Iya. Hasil laut ya. Betul. Itu kan tadi katanya kalau oncek udang itu ada mesti yang banyak kan perempuan ya. Iya. Itu kalau perempuan itu yang ngoncai udang itu ada yang cantik apa enggak ya kira-kira ya? Ya ada Pak, 2000-an masuk jelek semua ya, pasti ada lah yang cantik Pak. Iya. Dan lagi baunya itu kalau itu amis apa enggak nanti? Kalau itu kan mesti amis baunya kalau. Oh, limbahnya gitu ya Pak yang mau Iya, ditanya, kan. limbahnya Dan gimana? lagi Mas ini kalau pengelola? pulang ke rumah, kalau sudah punya istri, kok enggak baik bojone kan, wah ambune gak enak ini Mas, sampean kok amis gitu. Kan bisa begitu kan? Iya. Dan lagi gini, saya itu kalau ada yang hasil lautnya kan kepiting ya. Saya kalau lihat itu kepiting itu penangkapan kepiting di laut dalam, loh ya. Itu pakai keranjang besi gitu, disueret itu, disueret itu terus apa itu bisa hasil banyak kepitingnya begitu sudah tahu perusahaan ini sudah ambil jadinya. Kalau saya lihat kalau seneng kalau lihat itu di laut dalam itu Ya. orang-orang Eropa ya orang itu disuarat itu keranjang besinya itu bisa itu banyak kepiting-kepitingnya dan besar-besar juga harusnya disok gitu ya kan. Nah, itu hal seperti itu tinggal perusahaannya tinggal terima yang sudah jadi. Jadi sudah dari tangan tidak penangkapannya langsung gitu. Itu yang saya tanyakan. Ya itu ya. Dan lagi ya ini yang penting itu nanti kalau pulang ke rumah baunya amis itu harus hilang, Mas. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin bisa dimulai dari apakah bahan baku itu dikerjakan sendiri mendapatkannya atau dari sudah ada buyer. supplier, ya ada vendor-vendornya. Pripun Mas Jeffrey? Di Mega Marine Pride itu memang ada buyer juga sama kita punya tambak sendiri. Jadi kita ada beberapa supplier yang kita masuk, terus kemudian nanti kita olah, terus kemudian kita distribusikan kepada buyer juga seperti itu. Jadi ada dua kita Pak. Ada dua ya, ada yang dikelola sendiri, bahan bakunya, betul. Ada yang dari buyer tadi, supplier vendor. Kalau ya. yang tambak itu berarti mungkin yang udang ya? Yang udang Ibu. Kalau yang salmon sama kepiting? Iya, lebih ke buyer. Lebih, ya, Makanya kita disebutnya itu sebenarnya Mega Marine Group itu Pak. Jadi kita ada tambaknya juga, ada perusahaan. Tambak di mana lokasinya Mas? Kalau nggak salah itu di daerah Lumajang atau Jember gitu loh Pak, daerah Jawa Timur sana. Tetap di Jawa Timur ya. Iya. Kalau pabrik kan di Ngoro ya? Pabriknya di Pasuruan, di Gunung Kasir, Beci. Gunung Gangsir. Itu bukan lokasi kayak siar gitu bukan ya? Bukan, tapi bukan. kawasan industri. Kawasan industri banyak juga. Ya, di situ. tapi tidak dikelola. Tidak dikelola Iya, sendiri. betul. Oke. Nah kalau soal limbah, ini kan mosok Mas Jeffrey ben mulai amis kan Enggak lah, wong di kantor. Oke. Untuk perihal limbah ini Bapak, di perusahaan kami itu memang kita kelola betul-betul ya Bapak, karena memang dari sisi lokasi perusahaan kami itu kan dekat sama warga. Bukan ya kata di Bapak tanyakan apa kompleks siar atau pir kayak gitu enggak. Cuman kita memang lebih ke kanan kiri itu warga. Jadi mau enggak mau kalau kita keluar dari atau mungkin produk atau karyawannya yang keluar dari Lingkungan pabrik. perusahaan, lingkungan pabrik, mereka harus bersih juga gitu. Karena itu pun kenapa bisa seperti itu, kita juga mulai preventifnya kita pakai APD yang sangat lengkap dan ketat sekali itu Bapak. Jadi mungkin ketika keluar pun
saya ngerasa memang nggak ada bau ikannya Nggak dan sampai sebagainya. ada ini ya, Betul. polusi bau kayak begitu, Nggak ada. nggak sampai keluar ya. Iya, nggak Tapi ada, yang bisa menjawab itu kan perjalanan waktu ya. Kalau mulai tahun 80-an sampai sekarang so far so good ya, itu artinya semuanya terkelola dengan baik. Kalau Iya. nggak pasti dikomplain warga lah. Ya. Nah itu masalahnya. Kira-kira Biasanya kan gitu gitu. Logikanya sih memang udah lama kok masih tetap sustain Masih di sini. eksis begitu. Nah, oke. Itu Pak Sumarwito jawaban. Nanti silakan kalau mau join lagi untuk yang mau ditanyakan, mengundang juga sahabat-sahabat Mercury yang lain di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 08173000096. Kita break ke iklan dulu ya. Oke. Ya, kita balik ke topik kita hari ini soal pengembangan kompetensi karyawan pada food industry, terus apalagi ya kalau food industry-nya itu seperti tempatnya Mas Zevri ya, yang pangsa ekspor gitu ya, pangsa pasarnya itu lebih ke ekspor, dan itu kata Bu Novi tadi diingatkan itu memang aturannya banyak ya kalau ekspor itu ya, artinya regulasinya banyak gitu. Nah, kemudian yang menarik tadi kita sudah bergambaran betapa ribetnya dengan 3.000 sekian karyawan dengan SOP yang harus dijalankan ketat, bahkan sampai APD segala macam. Bu Novi punya komentar nggak untuk keriuhan yang ada di Mega Marine ini? Iya, jadi kan tadi itu kan orang luar, bukan orang, pendatang baru yang ada di sana gitu, itu kan mungkin belum terbiasa, terus nggak ngerti regulasi, ketentuan dan segala macam hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu tadi kan makanya perlu pelatihan dan tadi program-program yang kaitannya nanti mungkin juga mengembangkan mereka. Jadi mengenalkan, mengintroduce kepada orang-orang baru, terus refreshing orang-orang lama itu kan sangat penting Mas, dengan kondisi yang tadi itu, karena kan bisa jadi jangan sampai orang itu hanya kemudian terbiasa melakukan tanpa kemudian ingat lagi bahwa tujuan dilakukannya itu apa seperti itu. Nah itu tadi tujuannya supaya pelatihannya itu tadi untuk orang baru, untuk membuat mereka jadi tahu apa saja yang harus dilakukan, karena untuk kemudian ini menjadi biasa dan konsisten dilakukan itu kan juga tidak mudah kayak gitu. Perlu itu tadi pembiasaan, ada aturan-aturan yang mengatur mereka, ada sanksinya. Terus kemudian ada dokumentasi lah segala macam gitu. Iya, menarik ya memang ya. Untuk bisa membuat ini mungkin kalau boleh belajar dari Mega Marine ya, proses rekrutmennya kayak gimana? Karena kan regulasinya menjadi lebih yang harus dipahami oleh mereka yang baru masuk itu kan lebih banyak ya. Termasuk ini keamanan pangan tuh harus kayak gini. Bahkan tadi dicontohkan kalau yang berhijab pun nggak boleh pakai jarum pentul ya. Karena khawatirnya kalau mencolot masuk ke salmon, dilek sama orang-orang Jepang bisa hai-hai dia. Gimana Mas? Proses mulai dari proses rekrutmen sampai kemudian membuat karyawan itu paham betul dengan regulasi, terutama terkait dengan keamanan pangan itu. Oke, baik. Untuk proses seleksi kami sebenarnya dari sisi mulai awal sampai akhir hampir sama dengan perusahaan lain ya tentunya. Tapi kita ada khusus yang kita harus betul-betul pertimbangkan. Pertama dari sisi MCU medical check up kita memang betul-betul harus cek ya. Ketika mereka ini misalkan nih proses seleksi mulai seleksi administratif, terus kemudian interview, psikotes dan sebagainya. Nah, medical check up pun kita harus cek. Artinya dari misalkan mereka disuruh medical check up, kemudian kita validasi kepada dokter kami. Kami juga ada klinik di sana untuk melakukan validasi apakah ini bisa masuk atau enggak begitu. Itu salah satu menentukan mereka itu bisa lulus atau enggak begitu Bapak. Kondisi kesehatan nih. Betul, kesehatan. Apalagi kalau misalkan salah satu contoh nih misalkan mereka memiliki kayak semacam penyakit kayak semacam menular kayak misalkan tipes atau memiliki virus atau bakteri salmonella, pas waktu dicek itu bisa jadi nggak lulus. Nggak lulus ya. Betul. Terus kemudian pengecekan dari sisi dia apakah memiliki penyakit kulit atau seperti apa. Jadi betul-betul kita ketat kalau masalah perekrutan karyawan, khususnya dia yang langsung berkaitan dengan berkaitan dengan proses, mereka kita ketatis sangat ketat. Makanya di kami itu di HR malah ada di divisi itu yang environment-nya juga, terus kemudian ada HSE-nya juga, terus ada kita juga merekrut dokter untuk mendirikan klinik itu tadi. Bisa artinya medical check up tadi dicek lagi sama di dokter kami yang biasanya kita sebut adalah PEMFIS, pemeriksaan fisik. Iya. Jadi kita belajar hari ini bahwa kalau di food industry apalagi yang pangsanya ekspor itu soal kesehatan juga ternyata betul Bapak. Urutannya lumayan yang di atas ya. Iya.
selain kompetensinya pastinya. Betul. Tapi kalau soal regulasi-regulasi itu selama ini bagaimana cara mensosialisasikan? Apakah mereka yang baru masuk kemudian harus ini baca ya, ini gimana? Oke, setelah lolos nih ya, lolos kesehatan. dari Medel Check itu juga termasuk melengkapi regulasi Bapak ternyata. Gitu. Nah, iya. setelah mereka sudah dinyatakan diterima, nah Pepdev ini bagian Pepdev yang biasanya memberikan induksi, namanya induction training. Nah, induction training di sini tidak hanya memperkenalkan bagaimana perusahaan itu, tapi kita lebih menjelaskan nanti kalau kalian masuk itu ada beberapa yang harus dipatuhi dan harus kalian tidak boleh melakukan itu, gitu. Jadi kita sampai ada di program pelatihan harus ada setiap bulannya itu harus melakukan induction training itu tadi. Mulai dari bulan, ya? Betul. Salah satu contoh kita harus memberikan training dasarnya personal hygiene, cara mencuci tangan yang benar kayak begitu. Terus kemudian penggunaan APD yang benar dan lengkap itu seperti apa begitu. Jadi kita betul-betul harus memberikan edukasi kepada mereka tentunya. Terus kemudian memberikan kenapa sampai kita kan menjelaskan kenapa sih kita sampai menjelaskan cuci tangan dan sebagainya, ya itu karena regulasinya seperti itu. Dan itu pun ditanyakan kalau misalkan ada kayak buyer dan sebagainya, bagaimana orangnya kayak gitu. Soalnya kan mindsetnya mereka, manusianya ini kan yang pegang proses produk itu tadi. Nah, gitu. Ya. Artinya memang pelatihan itu sampai harus dilakukan setiap bulan ya untuk refer terus mereview lah ya supaya orang nggak lupa. Oh, ini jangan lupa. Tantangannya apa Mas? Ketika harus melatih sekian banyak orang dan itu tiap bulan kan ya capek juga gitu. Iya. Tentunya tantangan yang mungkin kami hadapi adalah ketika training itu misalnya tidak diimplementatifkan. Tapi itu jarang ya, teman itu kekhawatiran kami aja karena memang kalau dari sisi apa yang kita training kan pasti kita menggunakan kayak monitoring evaluasi, terus kemudian sampai kita membuatkan form misalnya cuci tangan itu ada kita ada kayak form cuci tangannya, kalau dia tidak cuci tangan nanti kita punishment dan sebagainya begitu. Tantangannya mungkin lebih kepada pengimplementasian saat pengimplementasian dan konsistensinya mereka itu. Jadi kita selalu mengingatkan kepada mereka. Jadi misalkan contoh dari kami dari Pepdev sudah memberikan induction training. Nah, di dalam proses produksi itu pun para leader di sana juga harus saling mengingatkan. Tiap mau masuk juga disuruh untuk melakukan cuci tangan dan sebagainya yang dibutuhkan ketika food safety itu. Jadi terus berlanjut gitu loh Pak. Jadi memang waskat ya, kalau dulu kita mengenal pengawasan melekat itu harus day by day itu ya. Nggak mungkin enggak ya karena itu. Bu Novi mau komentar? Iya, ribet loh ya. Ribet. Saya membayangkan kalau misalnya ada yang satu sakit gitu, batuk gitu kan, gitu kan. Langsung nggak boleh masuk ya. Jadi kan gitu ya. Betul. Pengawasan perihal sakit itu di situ ada ya di dalam proses itu ada juga yang mengawasi itu. Ketika ada batuk pun jangan batuk Bu. Terus pilek misalnya gitu. Nggak sampai itu langsung meler gitu. Betul, ada seperti itu. Langsung diarahkan ke klinik. Udah pikir. Iya, kalau perihal itu langsung diarahkan ke klinik. Kamu ke klinik dulu diperiksa di awal bagaimana kelanjutan, apakah ini bisa dilanjut atau tidak. Lah itu kalau sudah masuk yang ditanyakan Bu Novi. Sebelum masuk pun itu pun dipengecekan kayak kuku. Terus kemudian kalau misalnya ada kayak gatel, kayak bendul gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, itu langsung ke klinik dulu. Kamu harus ini. Jadi memang mereka masuk setiap hari itu dilakukan dicek. Pengecekan ya. Sampai di proses itu kita ada security-nya di sana. Security sendiri, pengawas dari produksinya sendiri. Jadi masuk pun ngecek ini, terus kemudian ngecek tangannya apakah ada kayak semacam kayak bendul-bendul tadi gatel atau seperti apa. Itu langsung disuruh balik nanti. Iya, karena bakteri virus bikin itu kan kumannya, bikin menyebar. Begitu. Apalagi di cold storage, di tempat yang dingin itu kan yang kayak bakteri-bakteri gitu kan nggak mati ya, kecuali panas ya. Kalau kerjanya di tengah-tengah Taman Bungkul itu gampang ya. Taman Bungkul. Ya itu tadi saya bayangkan tantangannya adalah masing-masing orang karyawan itu juga harus menjaga kesehatannya dengan luar biasa gitu. Betul, kan. Ibu. Iya. Karena kalau misalnya dia sampai sakit, kan dia pada akhirnya ya ketika sakit kan menurut saya pasti nggak boleh kerja kan. Betul. Pasti nggak boleh kerja. Kalau nggak boleh kerja kan dia sendiri yang rugi gitu loh Mbak. Ya selain tadi itu tantangan-tantangan yang lain yang berkaitan dengan apakah itu
mereka tetap comply atau enggak. Iya, Misalnya iya, gatel iya. hidungnya garuk-garuk apa, Betul. rambutnya gatel apa kayak gitu kan. Iya, Karena iya. semua yang mengandung kotoran-kotoran itu nggak boleh gitu kan Iya. ya. Iya. Jadi betul-betul di proses itu sangat-sangat higienis betul Bapak. Jadi memang meskipun kayak misalkan tim top manajemen yang mau sidak ke bawah pun ya enggak ada pengecualian. Semuanya harus betul-betul cek. Iya. Harus. Iya kan cuci tangan Cuci dulu, tangannya itu sampai- cuci kaki, Iya. terus pakai handscoon, betul. Raup segala gitu macam. enggak ya? Ngantuk raup. Iya. Gitu. Tadi sempat disampaikan juga bahwa cold storage-nya itu bisa sampai -1 loh. Iya. Makanya kan setiap 2 jam SOP-nya setiap 2 jam harus Iya. keluar dulu supaya nggak jadi Betul. apa. Tremor lah. Iya, itu yang bahasanya kayak begitu-begitulah ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Mas, dari jumlah mereka yang ada di produksi itu berapa persennya yang milenial dan Gen Z? Apakah sudah mulai bergeser ke arah sana atau masih banyak yang senior gitu? Jadi kalau memang kita pabrik ini sudah pabrik lama ya di tahun 80-an, ada beberapa yang sudah lama di situ sampai masa kerja sampai 20 tahun lebih ada di sana, 20 tahun, 30 20 tahun tahun. Gen X ya Bu Novi? Iya kalau kan, itu Gen sudah X. Gen Oh, Gen X-nya masih ada? Masih ada, terus Milenial? milenial tahun kemarin yang lulus pun ada. Jadi kita banyak banget. bareng-bareng ya. Gen X sampai Gen Gen Alpha ya kalau nggak salah. Alpha ya, Gen Z lah Gen sekarang. Z. Iya, gitu. Itu masih dan itu Masih. nggak sering terjadi hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan ya. Nggak Oke. terjadi hal-hal yang friksi kayak karena gitu. perbedaan generasi yang Oke. cukup lumayan jauh begitu. Kalau dari sisi case itu mungkin enggak mungkin ya, tapi itu pasti ada. Cuman dari sisi kami sudah sebagai orang HR khususnya kami yang PepDev itu betul-betul kita kan motivasi dari misalkan kerjasama. Memang kadang itu di sana kan di dalam proses ada ibu yang kerja sama seolah-olah sama anaknya kan begitu. Iya, Ada iya, kan iya, begitu. iya, toh. iya, Nah, betul. memang ya kita harus kasih pengertian kepada mereka bahwa ya ini kalau di dunia kerja memang tidak memandang usia dan sebagainya begitu. Jadi kita memberikan gambaran seperti itu. Kadang mereka kalau guyonnya, iki kerja ke mbak anakku rek kayak gitu. Ya, ini kan kaitannya juga dengan program pelatihan ya yang Iya. harus Iya, dikerjakan. betul. Apakah program pelatihannya kemudian digebyah? Apa kalau orang Jawa bilang digebyah uya? Disamakan Semuanya, pokoknya standarnya adalah keamanan pangan, mau Gen X, mau Gen apa, semuanya sama. Begitu? Sama, karena memang fokus kita memang dari sisi topiknya kan. Kalau masuk perihal dari generasinya kita ndak ini karena sesuai dengan targetnya owner itu kan kompak, efisien kayak gitu. Jadi kompak efisien. ya, betul. Oke. Ya, Bu Novi, balik lagi ke topik kita, mengembangkan pengembangan kompetensi karyawan pada food industry. Nah, kalau dari sejauh ini yang saya tangkap ya sebagai awam ya, dari penjelasannya Mas Jeffrey kan kayaknya sih faktor kesehatan lebih penting ya ketimbang mengembangkan kompetensinya gitu. Tapi gimana kalau menurut pakar dari MSI ini? Artinya enggak, Mas Aldi tetap harus dikembangkan juga kompetensinya karena bla bla bla, atau ya gimana Bu Novi? Iya, jadi kalau kesehatan itu kayak menjadi faktor yang sudah melekat. Jadi dia bisa ada di sana, syaratnya harus sehat. Harus sehat, Gitu ya, betul. itu syarat mutlaknya. Lalu pengembangan kompetensinya itu penting Mas Aldi, karena tadi itu tujuannya adalah salah satu itu kan gini, saya salut sekali dengan cara menerjemahkan visinya yang tadi itu kompak, efisien gitu kan. Nah, efisien itu kan artinya bahwa itu adalah goal yang harus dicapai. Yang nanti kalau misalnya itu ujung-ujungnya tetap duit gitu kan. Nah, ujung-ujungnya tetap duit, cuan atau profit. Itu kalau kemudian karyawannya ini tidak dikembangkan keterampilannya ya enggak bisa. Nggak bisa ya. Gitu. Jadi tetap keterampilan itu harus di-maintain gitu, dikelola dengan baik supaya ya itu tadi keterampilan mereka itu tetap terjaga dan kalau bisa meningkat. Jadi yang misalnya yang baru nih untuk melakukan sesuatu, oncek udang mungkin enggak bisa langsung klek gitu ya, satu betul. terus langsung ini putul-putul dulu gitu. Tapi Saya semuanya bayangkan- masih manual ya Mas ya? Manual. Kebanyakan masih manual ya? Oncek-onceknya manual Iya. ya? Oncek-onceknya manual. Bisa saya kalau gitu ngelamar. Umur saya boleh dah. Masuk. Taruh di bagian tadi loh, frozen tadi loh. Bagian frozen Bulan dingin. saya beku Bu Novi. Iya, terus jadi keterampilannya itu kan tetap harus di-maintain Mas gitu. Jadi supaya kemudian meningkat kan gitu kan. Ada yang sudah makin pintar dia bisa menjadi pelatih bagi orang-orang baru Iya, karena iya, kan iya, iya. juga
karyawan ini kan juga pasti ada turnover ya. Nah, Betul. untuk menggantikan yang baru ini kan kita harus ngelatih. Ada orang baru tetap harus dilatih kayak gitu. Dan kalau bisa misalnya kan pindah dari satu bagian ke bagian lain. Nah, saya nggak ngerti mungkin bagian yang termudahnya di bagian apa, mungkin dia operator di bagian yang mudah. Tapi kemudian ketika keterampilannya meningkat dengan dikembangkan, dia bisa naik ke bagian yang tingkat keterampilannya lebih tinggi, lalu ke bagian yang lain. Terus kemudian kalau sudah di bagian produksi mungkin dia harus ngerti sistem kayak gitu kan Mas. Nah itu kan harus tetap dikembangkan kayak gitu, termasuk juga soft skill-nya. Karena soft skill itu yang membuat orang jadi unggul, jadi kemampuan dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, gitu ya. Bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dia meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, bagaimana dia memecahkan masalahnya, yang seperti itu. Ya, ya. Sekarang kita tanya ke profesionalnya. Memang harus seperti itu ya, Mas ya. Baik, saya sepakat dengan Bu Novi perihal itu. Keterampilan di dalam skill khususnya di produksi contoh ya, kita langsung by case aja. Nah, ketika mereka semakin diasah keterampilannya, itu sebenarnya berdampak pada hasil yang dia dapat kayak gitu misalkan. Nah, terus kemudian kita juga melihat dari sisi kompetensi yang lain. Misalkan kita mau meningkatkan soft skill-nya. Nah, itu kira-kira apakah ketelitiannya juga kadang kan beberapa kan soft skill itu juga menunjang dari sisi mengurangi waste. Nah, itu otomatis kalau dia semakin teliti, otomatis kan dia mengurangi waste yang ditargetkan kan. Tak boleh maksimal segini kan begitu. Nah, makanya kalau bagi saya sih memang betul kata Bu Novi juga hard skill, soft skill itu memang penting harus dilakukan. Contoh lagi misalkan orang kantor nih. Nah, kalau misalkan keterampilan terkait Excel, administratif, komputer itu mungkin bisa diasah dan sebagainya, hard skill yang itu ya. Nah, soft skill-nya ketika apa? Misalkan di pressure, misalkan deadline dikumpulkan sekarang, apakah kalau kita tidak meningkatkan soft skill nantinya dia bisa marah-marah, kemudian ngetiknya pakai kekerasan kayak gitu lah. Nah, kayak gitu. Jadi soft skill penting dilakukan sih memang Bapak. Iya, iya. Mas kalau boleh tahu komposisi ya, kalau yang diproduksi ini dari total seluruh karyawan ada berapa persen ya? Maksudnya yang diproduksi, yang bekerja di produksi dari keseluruhan karyawan? Terus karyawan Iya, itu. total dari keseluruhan. Lebih banyak diproduksinya Bapak malah. 80%? Sekitar iya 80%-an. 80% ya. Betul. Di office atau bahasa kita di non operasional ya bahasanya itu sekitar sama adminnya sekitar 600-an gitu. Selebihnya 600-an orang-orang produksi. Tapi kalau di Mega Marine ini kayaknya nggak perlu sales ya, nggak perlu account eksekutif yang jualan gitu ya, karena kan marketnya udah keluar. jualannya keluar negeri, by phone aja bisa kali ya, atau owner yang jualan kali ya. Jadi gimana Mas? Jadi di kita tetap ada divisi marketingnya Bapak. Oh ada ya marketingnya? Ya divisi marketing ada, divisi eksim, ekspor impor juga ada. Nah Oke. itu mereka yang mungkin menjadi penyambung lidahnya kayak begitu. Kalau keputusan untuk lebih ke market luar negeri dibandingkan yang dalam negeri karena memang potensi keuntungannya lebih gede ya kalau ke sana ya. Atau memang kenapa tidak menggarap pasar dalam negeri juga gitu maksudnya? Mungkin lebih itu kapasitas dari sisi saya lebih bisa menjawabnya agak sedikit umum saja bahwa memang di kami dari awal itu buyer dan supply kita kan dari luar. Nah, memang di awal kita memang jual atau mungkin produksinya untuk ekspor semua, Bapak. Ini lagi pengembangan, ada memang beberapa yang lokal, cuman memang lebih besarnya di ekspor. Lokal ada sebenarnya. Oke, jadi berarti vendornya Mega Marine itu banyak yang dari luar juga ya? Dari luar semuanya. Oke, dari luar diolah 90%. kemudian dijual lagi ke sana gitu ya. Betul. Bu Novi mau beli tak? Boleh kalau Bu Novi beli. Boleh kan? Belinya sak kontainer gitu. Lagi kayak apa Bu? Nah, ya itu katanya. Kita pikirkan bareng-bareng ya, buat apa kita ke iklan dulu kalau begitu. Ini beberapa pertanyaan yang ternyata sudah terkirim sejak menit ke-24. Saya yang kelewat karena keasikan ngobrol ya. Tapi saya mengucapkan banyak terima kasih karena pertanyaannya sebenarnya sudah kita bahas tadi, Bu Ita misalnya. Okay. Bagaimana penanganan karyawan yang sakit flu? Apakah ada rutinitas check up untuk kesehatan? Persis banget ya sama yang kita omongin tadi gitu ya. Ternyata di situ juga yang mengusik Bu Ita untuk bertanya. Untuk menghormati Bu Ita, silakan disampaikan untuk bagaimana soal cek kesehatan, check up kesehatan untuk karyawan di bagian produksi, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin saja Bu Ita ya. Yes. Untuk pemeriksaan kesehatan, misalkan pas waktu proses atau dia masuk kerja sakit, itu pun nggak sampai masuk proses produksi sudah dicek Sudah dicek, sama ya.
awal dari masuk di pintu utama produksi lah bahasanya. Bukan masuk perusahaannya tapi masuk di gedung produksinya. Gedung produksi. Nah, ketika kelihatan Kurang nggak sehat fit, gitu, kurang fit aja langsung disuruh klinik dulu, nanti dicek dulu di sana. Ada dokternya dilihat, kamu ke klinik ke vaskes, dilihat di dokter apakah sakit seperti apa dan sebagainya, diobati dulu. Pasti banyak yang klinik kita tuh nggak sepi Pak, selalu ada orang Iya, karena jumlahnya ribuan ya. betul, selalu ada yang Ngurusi orang datang dan sakelurahan. sebagainya. Ngurusi orang sakelurahan, kerjanya nanggone adem-ademan terus gitu ya. Tentunya memang kita sangat preventif sekali perihal penyakit, meskipun itu flu atau apalagi penyakit yang menular itu kan, flu juga penyakit menular juga kan, flu itu. Iya. Ada bakteri atau apa. Nah, kita betul-betul preventif sekali. Gitu ya. Sementara kalau untuk pelayanan kesehatan yang rutin, misalnya check up rutin misalnya, apakah itu sudah terjadwal begitu, misalnya setiap 3 bulan karyawan akan bergiliran untuk melakukan tes kesehatan secara keseluruhan, itu dilakukan juga. Karena memang kita dari sisi memang regulasinya memang begitu, ya kita harus lakukan itu juga. Jadi kita harus ada, ya memang perusahaan kami juga memberikan budget untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kita malam kita juga kerjasama dengan para pihak lab-lab yang ada di sini, misalkan Parahita atau apapun kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi memang yang terus. Ya, unik dari Mega Marine ini budget promosinya itu dialihkan ke kesehatan ya. Kan mereka nggak perlu budget promo gede-gedean. Iya, kan. itu cost produksi itu. Cost of production-nya itu digeser dari promosi ke check up. Iya. Jadi nggak bisa beriklan di Mercury gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ngirim produknya nggak bisa. Gambar dok ya bisa. Mungkin bisa ada yang lain paling Pak, apa semacam ke promosi yang training apa kayak gitu, fundamental mungkin. Oh bisa iya, training pun itu nanti bagiannya MSI ya. Iya. Mercury diceritani aja sudah seneng kok itu. consulting. Pak David sekarang. Baik. Seperti apa pengembangan kompetensi karyawan produksi? Apakah karyawan memaksimalkan warga sekitar? Dua pertanyaan yang berbeda Pak David. Kalau soal kompetensi karyawan, pengembangan kompetensi karyawan, tadi sudah sempat kita diskusikan ya, tapi monggo silakan dijawab lagi. Ini yang maksudnya perihal warga ini apa maksudnya? Banyak rekrut warga. Apakah rekrutmennya itu lokal? Kan kebanyakan kayak begitu, atau dijawab itu dulu, monggo silakan. Yang untuk perihal perekrutan warga memang karena memang kita bertetanggaan dengan warga, otomatis ya kita harus melakukan itu. Tidak hanya perekrutan aja, kita ada namanya CSR kan, Corporate Social Responsibility, itu juga kita lakukan. Misalkan kebutuhan apa di warga ya kita tampung, kita apa sih yang ini, termasuk juga kegiatan-kegiatan keagamaan kita fokus ke situ. Kalau dari sisi pengajuan proposal kan banyak tuh, ya kan. Terus kegiatan-kegiatan lah kita prioritaskan yang mungkin di lingkungan sekitar, kemudian merujuk ke tempat yang lain dan sebagainya. Kalau dari sisi warga tetap kita harus karena kita pendampingan begitu. Ya, artinya kalau dari kepedulian terhadap lingkungan, Mega Marine Pride ini sudah melakukan, buktinya ya nggak pernah ada kabar-kabar yang menyenangkan gitu. Sementara kalau untuk pertanyaan yang pertama dari Pak David terkait dengan pengembangan kompetensi, mungkin mengulang tadi yang sempat disampaikan, seperti apa? Mungkin jenisnya gitu ya? Mungkin ya, jenisnya atau pelaksanaannya juga gitu. Nah, untuk pengembangan kompetensi di sini kita project promosi dari sisi karyawan kami di produksi juga, di operator ke admin misalkan kayak gitu itu. Nah, pengembangan kompetensi kita dilakukan terus pasti ada kalau di tahun kemarin itu bisa jadi ada 1 tahun 2 kali itu pengembangan ininya dari sisi promosi ya. Nah, kompetensi yang lain kita melakukan program pelatihan, kita sampai mendatangkan kayak semacam konsultan juga untuk melakukan itu. Terus kemudian kita ada namanya role acting juga ada, terus kemudian kita melakukan setiap FGD juga. Ini juga lagi ada proses project focus group discussion FGD-nya juga. Nah, kompetensi yang kita kembangkan memang begitu. Karena memang dari sisi karyawan kita juga ada yang masa kerjanya juga lebih dari 10 tahun juga tuh. Nah, itu juga kita harus kembangkan juga dari sisi itu. Karena memang biar jalur karir atau karir path-nya jalan seperti itu. Yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengembangkan kompetensi bukan hanya yang di produksi ya, tapi back office juga di admin dan segala macam tetap juga begitu ya. Bu Novi mau komen? Ya, kalau misalnya ini bayangan saya sih ya pasti ya kecepatannya gitu, melakukan pekerjaan, terus ketelitian atau kecermatannya kayak gitu.
terus kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada yang kayak gitu. Nah yang lainnya saya nggak tahu, misalnya kan udang misalnya setelah ini ada sortir gitu kan. Betul. Jadi setelah kupas itu ada sortir. Nah yang di sana itu kan pasti ada item-item yang atau aspek-aspek yang dilihat yang apakah sesuai nggak dengan permintaan buyer gitu. Mas. Yang intinya sebenarnya supaya mereka bekerja makin terampil gitu, terus mengurangi defect atau kesalahan-kesalahan sehingga prosesnya ini nggak banyak yang berulang lagi kayak gitu, Mas. Gitu. Iya. Perlu mungkin saya tambahkan, memang betul kata Bu Novi untuk ada sortir dan sebagainya. Nah itu pun ada di divisi kita itu di quality namanya, itu ada namanya spek. Nah, kemarin saya juga melakukan FGD sama karyawan di bagian spek itu juga begitu. Produk itu yang diminta bayar seperti apa, kalau tidak cocok ya sudah, tidak boleh kayak gitu. Nah terus kemudian kompetensi yang dilakukan mungkin lebih kayak orang-orang ini harus siap dengan akan perubahan-perubahan itu, harus cepat katanya Bu Novi tadi, betul memang itu Pak. Jadi harus betul-betul harus dilakukan semacam pensortiran juga yang sangat ketat. Terus kemudian masuk ke itu lagi ketika disortir juga masuk dalam kayak mesin namanya metal detektor atau X-ray kayak gitu. Ya, nah, artinya potensi juga lagi. Artinya benchmarknya nggak cuma pada regulasi tapi juga pada permintaan bayar. Betul. Ya. Betul. Ya kan itu yang jadi masukan. Betul. Ada Ibu Sukma menanyakan apa peran teknologi terkini dalam pengembangan kompetensi karyawan di industri makanan dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkannya dengan baik. Maksudnya ini Jadi pengembangan yang berkaitan dengan teknologi lah kayak gitu. Kira-kira yang di industri makanan. Nah, coba ini saya ulang ya. Yang bisa jawab Mas Zelmi. Iya. Apa peran teknologi terkini dalam pengembangan kompetensi karyawan? Untuk peran teknologi mungkin lebih kayak saya langsung ke case-nya aja, langsung ke lapangan. Kita memang ada yang namanya mesin pengecekan mesin detektor, mesin metal detektor namanya. Itu juga masuk dalam HACCP. Itu mungkin ranahnya dari sisi quality ya. Cuma dari sisi PepDev itu atau karyawannya mungkin kita harus memberikan pemahaman perihal kemampuan untuk operasional dari mesin itu sendiri. Nah, mesin X-ray-nya juga itu juga harus penting, Pak. Karena memang nanti pun enggak hanya bayar ya, cuman misalkan ada tamu atau apa, ditanya yang megang mesin itu apakah siap, apa bisa atau enggak kayak gitu. Malah harus disimulasi, tolong kamu lakukan itu dan sebagainya. Kayak gitu proses untuk operasional dari mesin itu tadi. Artinya selama ini itu tetap diadopsi ya? Betul. Betul diadopsi perihal teknologi itu, Bapak. Bu Novi ada komentar? Secara pastinya saya nggak tahu ya, tapi kayak tadi itu mesin metal detektor tadi mungkin juga dulu ada versi 1.0, 2.0 yang sekarang ini pasti sudah ya. Terus kayak nggak tahu juga mungkin ini saya bayangkan kan bahan bakunya ini kan gini, karena namanya hasil laut, bahan bakunya itu kan bisa jadi bukan seperti plastik yang sudah dibuat oleh pabrik, karena ini alam gitu kan Mas gitu. Nah ketika dia datang masuk ke proses produksi itu tadi nggak tahu apakah bisa menggunakan misalnya langsung mesin sortir itu dia bisa nyortir yang ukuran kecil langsung nanti yang bagian kecil-kecil sana langsung ya itu yang kecil ngumpul kecil, tanggung ngumpul tanggung gitu ya. Sehingga ketika orang bekerja itu dia lebih fokus pada tadi itu ngonceinya, terus membersihkannya, sudah nggak bingung ukuran karena ukuran itu sudah tersortir oleh mesin gitu ya. Mungkin begitu. Kalau di kami itu memang ada yang kita ini dari ribuan itu Pak, memang per divisi-divisi itu ada bagiannya. Nah, ada namanya memang yang katakanlah di kita namanya deheading ya atau potong kepala. Nah, itu potong kepala sendiri dan pemisahan kepalanya dari siapa yang dipotong? Size, kepalanya siapa? Kepala udangnya maksudnya Bapak. Ya sabar lah Bu Novi. Ya, potong kepala. Prosesnya itu orangnya itu dibagi-bagi Bapak. Jadi ada namanya pelayanan namanya itu. Misalkan yang bagian potong kepala sendiri ada. Nah, bagian resize ya. Oh ini yang bagus, yang besar, ini kecil sesuai dengan permintaan bayar tadi itu ada sendiri. Jadi ada orang job desk-nya itu ini langsung bisa enggak sudah misalkan
dari sisi romit ya, pasti kita romitnya kita datang, lah itu sudah ada mensortir, ketika sudah sesuai sortir baru mereka melakukan itu tadi kupas atau apapun. Jadi yang job desk-nya mengupas misalnya atau potong kepala dan sebagainya, ya sudah itu. Jadi nanti itu kalau yang ada timing yang misalkan resizing, nah itu baru ada sendiri. itu yang saya garis bawah dari yang di awal disampaikan oleh Mas Jeffrey, padat karya. Nah, itu karena Bapak. memang pisah-pisahnya itu ya memang Betul. ini dilakukan sendiri karena kalau nggak seperti itu takutnya apa? Ketelitian ya. Iya, nanti masuk nggak sesuai dengan permintaan buyer nanti gitu. Oke. Iya. Itu dari sisi fisiknya itu. Belum lagi yang teknologi yang perihal jadi apa di laut, apakah di ikan di dalamnya ini ada dia bagus atau enggak dagingnya atau apa seperti itu. Itu pihak lab yang mungkin yang Ada bisa juga ya. quality. Teknologinya dipakai di sana. Di sana. Ya, Nah, teknologinya teknologinya dipakai di situ. situ. Oke, jadi lengkap lah di sana itu ada teknologi, ada once-once, ada semuanya seneng lah. Bayangkan ini kayak apa ya? Kayak paguyuban gitu. Kompleks di sana itu, Bapak. Kompleks ya, Iya. sewenang ya. Melihat 3.000 orang gitu. Loh, sebenarnya ini kan kayak misalnya karena padat karya ya. Kalau sering yang dulu saya lihat itu kalau misalnya di pabrik linting rokok itu kan diputerin lagu dangdut nih, supaya orang ini kerja Ya. yang hati, apalagi daerah Pasuruan gitu Betul. kan. Ya. Gitu. Jadi kerja itu rasanya seneng kayak gitu kan. Nah, itu ada gituan Tapi juga. kalau di cold storage ada juga kayak begitu dah. Ada, Bapak. Kan di atas. betul, Mas. betul. Iya. Itu malah ada ya Kak semacam operator, tapi itu HR juga yang melakukan di tempat kami itu. Ada jam-jam di mana kita harus tahu ini jam ngantuk, jam-jam ini iya. itu di-setelkan lagunya. Lah ini sekarang apa lagu kiranya misalkan yang pertama viral atau mungkin yang membuat mereka itu Pasti lebih ini. rungkat sering ya. Tentean soalnya rungkat. Ya, jadi lebih ke pemilihan lagu pun ya kita Jadi dilakukan ya. Apa Iya, namanya iya. dilakukan. Dan sampai pemilihan lagu kayak misalnya yang lagu milu-milu atau apa, mereka Iya, tambah ngantuk nanti dia. Katanya ngantuk eleng-eleng terus berapa sih? Lah, eleng-eleng doang. eleng mantan kekasih. Itu bahaya itu. Pulangkan saja gitu. Aduh. Ya, Pak Jeffrey. Iya. Bagaimana kemudian PT Megamarin melakukan pengukuran gitu dari keberhasilan sebuah pelatihan, artinya efektivitasnya dan juga sekaligus juga dampak mau positif mau negatifnya dari terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan itu. Oke. Apakah murni menunggu kalau nggak ada komplain berarti so far so good atau seperti apa SOP-nya begitu? Untuk melihat dari sisi kita memotret kesuksesan otomatis Pak ya. Jadi kita fokus pasti kalau kita memang di perusahaan fokus ke produk itu sendiri. Maksud saya produk adalah penjualannya apakah stabil atau meningkat atau menurun. Nah, kayak gitu. Nah, Oke. itu kemudian akan berdampak pada yang lain-lain sudah, misalkan apakah dari sisi pembelian raw mat-nya, terus apakah mesinnya sampai dengan orangnya. Nah, orangnya ini baru kita yang dipanggil, misalkan kalau misalkan ada pengembangan dan sebagainya. Nah, ini produknya segini misalkan wish-nya kok sampai ke investor dan sebagainya. Iki pasti gak di training misalkan begitu. Nah, itu pun melihat dari khususan kalau misalkan perusahaan ini memang tidak ada komplain, nah itu mungkin salah satu juga kalau tidak ada komplain dari buyer baru kita merasakan oh ini sudah melewati fase itu. Nah kayak gitu. Terus kemudian kesuksesan yang lain mungkin kami merasa dari sisi HR khususnya kalau misalkan turnover. Nah itu juga salah satu dampak atau mungkin penyebab ini sukses atau enggak kayak gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Ke Bu Novi sekarang Bu, kalau boleh kasih masukan gitu, bukan cuma ke Megamarin tapi ke perusahaan-perusahaan lainnya yang juga food industry begitu ya. Apa namanya masukan atau tipsnya begitu untuk supaya mereka bisa melakukan apa istilahnya ya, memperkuat program pelatihan terutama yang keamanan pangan ini kan gampang-gampang susah gampang nih. Iya. Apa tipsnya Bu Novi? Tipsnya jadi begini, yaitu tadi konsistensi melakukan gitu ya. Tadi Ya, karena betul, kalau tadi konsistensi. konsistensi melakukan itu penting sekali karena ini akan berdampak terhadap ya tadi itu kelangsungan supaya nggak ada komplain dari Betul. bayarnya. Buyer. Seperti itu. Terus pelatihan ini kalau mungkin sekarang perlu diduplikasikan. Ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya basic gitu bisa divideokan gitu sehingga keterlibatan teman-teman di PepDev-nya ini nggak terlalu besar. Tapi perlu diuji dengan adanya mungkin post test kayak gitu kan. Terus karena untuk memastikan bahwa apakah mereka paham nggak dengan ini tadi kan biasanya kalau training tuh kita
ada tutornya yang ngajar di depan gitu kan. Nah kalau ini kita puterin video nih yang sudah sifatnya sudah kayak materi yang sifatnya dasar kayak gitu Mas. Nah itu kan ini supaya Mas Jeffrey ini bisa melakukan pekerjaan yang lain, diputerin lah yang itu, tapi sudah dipilih lah ini ke grup apa yang hari ini harus ikut pelatihan. Nah, tapi terus kemudian dikasih tadi itu training, terus kemudian dikasih post testnya. Seperti itu, jadi konsisten. Terus kemudian tadi itu penyelenggaraannya itu supaya efisien, itu bisa pakai video supaya nggak terlibat orang terlalu banyak. Terus monitoring evaluasinya supaya kemudian kita tahu bahwa apa yang sudah kita jalankan itu benar-benar dilakukan. Nah, kerjasama yang baik dengan leader-leader yang ada di operasional itu, nah itu juga sangat penting karena kita mendapatkan input, mendapatkan laporan tentang apakah orangnya komplain atau enggak, atau kemudian yaitu tadi semangatnya turun atau enggak dan sebagainya, itu ya dari mereka kayak gitu. Dan ya keterbukaan informasi. Jadi maksudnya gini, komunikasi supaya kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya tadi itu membahayakan kelangsungan programnya, nah mereka bisa langsung berkomunikasi. Cepat diantisipasi. Karena itu tadi nanti kok bablas satu kan ya kita nggak tahu. Rentetannya kemana-mana gitu ya. Seperti itu Mas. Terus kalau saya bilang ya mesti ada cek atau audit dari pihak eksternal untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan dengan baik kayak gitu Mas. Maksudnya dilaksanakan dengan baik, dengan tepat juga. Gitu. Dan kabar baiknya MSI siap ya kalau melakukan pendampingan semua yang disampaikan Bu Novi, sangat siap ya. Siap Berarti 08 11 340 5557. Udah dihafalin Mas? Saya sudah punya BA-nya Ibu Novi. Mas Jeffrey, kalau boleh teman-teman yang sedang menonton program ini di YouTube-nya Mercury itu belajar dari Mega Marine Pride untuk pengelolaan kompetensi terutama berkaitan dengan keamanan pangan. Apa yang bisa disampaikan sebagai tips? Sebagai closing statement. Mungkin closing dari saya perihal bagaimana bekerja dalam perusahaan yang harus food safety, terus kemudian food industry, itu adalah lebih menekankan kepada bahwa kita ini karyawan, kita ini sebagai karyawan ya harus tahu porsi kita di mana kita harus bekerja. Contoh yaitu tadi, kalau makanan berarti kita harus bisa berusaha untuk menjadi perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan makanan itu tadi. Karena memang perusahaan makanan sama perusahaan ini kan berbeda. Nah, terus kemudian untuk menjadi ini adalah mohon ditingkatkan awareness. Nah, itu awareness-nya. Itu sih closing saya. Karena apa? Kalau dari kita mungkin kalau makanan itu ada atau mungkin makhluk hidupnya juga ya, makanya kita harus aware terhadap itu. Kalau misalkan tidak aware, mungkin itu akan tiba-tiba muncul dan sebagainya. Karena banyak hal-hal yang tidak terlihat ya. Bakteri virus itu kan nggak kelihatan. Awareness-nya harus ditingkatkan. Tapi dampaknya luar biasa kalau sampai salah makan segala macam. Nah itu karena berdampak dengan manusia kan. Kesehatan, betul. Awareness harus ditingkatkan. Baik, Bu Novi melengkapi diskusi kita apa agenda kegiatan dan atau barangkali juga ingin menyampaikan closing statement untuk kaitannya dengan food industry ini, pengembangan kompetensi. Untuk pengembangan kompetensi tadi sudah saya sampaikan tadi itu, jadi konsisten, terus kemudian ya menyeluruh seperti itu, melibatkan leader, ciptakan komunikasi yang terbuka supaya kemudian orang itu tidak takut untuk melaporkan ketidaksesuaian seperti itu, libatkan pihak eksternal untuk ikut memonitor. Terus satu lagi mungkin yang tadi saya belum tambahkan, berikan apresiasi terhadap mereka-mereka yang comply, yang punya kompetensi yang baik, sehingga kemudian itu menjadi salah satu penyemangat mereka bahwa mereka memang harus melakukan seperti itu. Selain tadi sudah diberikan awareness ke masing-masing orang begitu. Kegiatannya MSI apa Bu? Yang kegiatan MSI ini kita sudah masuk ke November ya, ini sebentar lagi. Nanti di 4 November kita punya pelatihan dan sertifikasi untuk MSDM yang BNSP. Terus kemudian nanti di 25 November pelayanan prima, lalu sekretaris dan public speaking serta public relation. Itu ya, itu semuanya ber-BNSP. Pokoknya yang paling penting jangan lupa nomor saktinya tadi itu 0811 340 5557. Dan juga ini pengelola SDM yang ada di Mega Marine Pride ini juga harusnya bersertifikat SDM ya. Oh iya. Betul. Jangan lupa loh ya Mas. Oke. Terima kasih banyak Mas Muhammad Jeffrey Wahyu Purnama,
SPSI MSI, People Development Supervisor PT Mega Marine Pride. Sehat-sehat terus, sukses selalu ya Mas ya. Sukses. Terima kasih Bapak. Oke. Dan Bu Novi, terima kasih Sehat banyak ya. sekali, Mas. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Oke. Kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM selanjutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.